Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dalam kondisi yang baik dan sehat. Urapilah kami jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah proses itu penting. Bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Demikian sabda Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini semuanya serba instan. Ada kopi instan, mie instan, sambal instan, perawatan kecantikan yang instan, penurun berat badan yang instan, bahkan ada juga pernikahan yang instan. Terkadang disadari atau tidak, semua yang serba instan membuat pola pikir kita pun menjadi instan. Sehingga tidak jarang kita sering memaksakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Tetapi tidaklah demikian dengan Tuhan. Dalam rancangannya, kadang Tuhan menginginkan kita agar melewati proses sehingga kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Saudara yang terkasih, kita dapat melihat dari kisah kematian Lazarus. Maria, Marta, dan Lazarus adalah 3 bersaudara yang cukup dekat dengan Yesus. Ketika Lazarus sakit, kedua saudaranya mengirim pesan kepada Yesus. Saat itu Yesus terkesan sengaja berlama-lama untuk datang. Bahkan hingga akhirnya Lazarus meninggal dunia pun Yesus tidak kunjung datang. Tetapi sebelumnya Yesus sudah meyakinkan mereka bahwa penyakit yang diderita Lazarus tidak akan membawanya kepada kematian. Namun oleh karena penyakit itulah, nama Tuhan akan dipermuliakan. Ketika Lazarus sudah dikubur 4 hari lamanya, barulah Yesus datang. Saat mengetahui kedatangan Yesus, Marta dan Maria berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yohanes 11 ayat 21. Namun, hal ini dilakukannya bukan tanpa alasan. Yesus menginginkan banyak orang menjadi percaya. Jika Yesus datang pada saat Lazarus sakit, maka hanya akan ada sedikit orang yang menjadi percaya. Tetapi Dia membuat segala sesuatu tepat pada waktunya, dan akhirnya banyak orang menjadi percaya. Alkitab mencatat, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Yohanes 11 ayat 45. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita bersikap seperti Marta dan Maria. Ketika permasalahan menghimpit, kita meminta Tuhan untuk menolong kita dengan segera.
Bahkan seiring berjalannya waktu, kita merasa bahwa Tuhan terlalu lama merespon atau tidak merespon doa-doa kita. Bukankah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib? Cara yang tidak akan pernah terselami oleh pemikiran manusia? Dan bukankah waktu Tuhan itu tepat dan indah? Saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita mengalami masalah yang sangat menguras habis tenaga, waktu, air mata, bahkan pikiran kita. Mungkin saat ini kita merasa Tuhan terlalu lama merespon doa kita. Bahkan kita merasa Tuhan tidak meresponnya. Ingatlah, waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Tuhan meminta kita untuk sedikit lebih lama menunggu, agar kemuliaannya dapat dinyatakan dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak pernah ada kata terlambat. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter sabar dan tekun, yaitu bersabar dan bertekun di dalam doa. Nantikanlah dengan pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami kesabaran dan kesetiaan di dalam menanti pertolongan-Mu, sehingga kemuliaan-Mu bisa dinyatakan. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, biarlah semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkatilah mereka yang sakit, kiranya Tuhan menolong, menjamah, dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.